Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bisakah manusia melihat wujud malaikat secara kasat mata di dunia? Bagaimana caranya? Manusia juga bisa berjumpa malaikat, tetapi tidak dalam wujud aslinya, berbeda dengan Nabi dan Rasul. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat pada perintahnya, sehingga manusia biasa tidak dapat berjumpa atau melihatnya dalam wujud aslinya. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi menerangkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya dalam bentuk jisim halus. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Mereka adalah makhluk mulia yang taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkannya. Syekh Thohir Al-Jazairi menjelaskan, manusia tidak dapat melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi, karena malaikat tercipta dari jisim halus atau bentuk halus. Bentuk halus yang dimaksud adalah seperti udara di dalam ruangan, tidak dapat dilihat dengan mata tetapi bisa dirasakan kehadirannya. Kemampuan para nabi melihat malaikat merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan agama dan hukum syariah. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah bersalaman dengan malaikat. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dikisahkan bahwa Imran bin Husain memberitahu kepada salah satu sahabat lainnya, para malaikat bersalaman dengan Imran selama ia menderita penyakit wasir. Penyakit ini telah dideritanya dalam kurun waktu yang lama. Selama sakit, malaikat datang untuk bersalaman dengan Imran bin Husain. Ketika Imran mengetahui bahwa penyakit wasirnya yang menyebabkan datangnya malaikat untuk bersalaman dengannya, maka dia meminta kepada Rasul agar didoakan supaya penyakit wasirnya kembali ke dirinya, sebab ia selalu ingin bersalaman dengan para malaikat. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa ada seseorang yang hendak mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah mengirim malaikat untuk menjaga di perjalanan. Ketika malaikat datang kepadanya dan langsung bertanya, "Engkau ingin kemana?" Lalu ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki hutang jasa sehingga ingin membalasnya?" Lalu ia menjawab, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah." Maka malaikat itu berkata, "Aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudara kamu karenanya." Sahabat yang beriman, masih banyak kisah manusia atau sahabat Nabi yang bertemu atau melihat malaikat dengan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin seorang setelah mereka atau manusia pada zaman ini dapat melihat dan berjumpa dengan malaikat. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur, agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat. 1. Berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah,
Ampunilah hambamu ini si Fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci. 2. Membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan akhir malammu dengan kebaikan, sedang setan membisikkan akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap. Sahabat yang beriman, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau jin. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah